Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillah ya jama'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan bersejarah dalam kehidupan manusia, yang pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju ke alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Oleh sebab itu, sebaiknya jika di bulan Rabiul Awal itu kita dijadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, majelis taklim dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan: 1. Untuk menanam, memupuk dan menambah rasa cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan kita secara bersama-sama ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aulaha bil mu'minina min anfusihim. Artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin daripada diri mereka sendiri. Karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW, mencintainya melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang telah memberi petunjuk kepada kita akan kebenaran. Sementara itu kita selalu cenderung mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati, lebih dari siapa atau apa yang dicintai. 2. Untuk mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW, dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan bagimu, ialah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia di seluruh dunia
mendapatkan rahmat yang tak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan perubahan dunia sesudah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu 1. Perubahan di bidang sosial. Pada masa jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang mengubah ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka mengatakan bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan, hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. 2. Perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, pada saat itu bangsa Arab adalah penyembah patung, berhala dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. 3. Perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Dan yang berkuasa menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semua itu dengan sistem demokrasi, keadilan, dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif di segala bidang kehidupan. Mungkin sekian dari saya. Rambut dan mulut, sempurnanya badan. Nadi di badan, rahmat kehidupan. Sambut maulud tahun kelahiran Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi